Ini dia nih sahabat, flying ramen yang tengah viral di kota Bandung. Kenapa disebut flying? Ya lihat aja tuh penyajiannya, bener-bener terbang loh sahabat. Ya, sensasi ramen terbang dengan pilihan kuah otentik membuat rasanya sangat gurih. Berbeda dengan ramen pada umumnya yang kenyal, menu bernama lengkap Flying Chizu Ramen ini disajikan dalam bentuk kering. Kuah otentik Jepangnya dituang tidak memenuhi mangkuk, sehingga ramen ini terasa lebih renyah. Sajian ini juga semakin menggugah selera karena bagian ramen kering dilumuri saus keju mozzarella yang creamy. Para pengunjung pun takjub dengan keunikan ramen satu ini. Lumayan unik sih, kayak ada kejunya, tapi kuahnya ini pedes ya, agak pedes sih menurutku. Terus gurih-gurih gitu, aku suka. Terus uniknya dia ramennya crispy. Kalau isiannya sih sama seperti ramen pada umumnya ya sahabat, yaitu ada jamur, telur, daun bawang, dan daging. Yang istimewa adalah ramen ini dibuat oleh chef yang langsung didatangkan dari Jepang. Tapi tenang aja, semua menu di sini ramah muslim kok. Ramen di sini kan ramen halal, di resepi dari chef Koji dari asli dari Jepang. Salah satu yang menu yang paling menarik di sini itu yang flying ramen sama white curry ramen yang nggak akan kalian ketemu di mana-mana. Nah, pasti penasaran sama harganya kan? Cukup terjangkau kok sahabat. Kamu cukup merogoh kocek Rp65.000 sudah bisa menikmati seporsi ramen terbang ini. Kuilah cobain. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Tasya. Selamat pagi Doni. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, ini cerah sekali seperti baju kita yang sangat cerah hari ini ya. Nah tadi kita udah lihat nih ada ramen terbang unik banget ya. Dan kayaknya juga menggugah selera nih, waduh. Pagi-pagi ya, kalau aku sama kamu kenapa sih selalu diawali dengan makanan, jadi bikin ngiler jadi ya. bikin lapar ya. Tentunya selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk kamu saksikan di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja bersama saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya sahabat, kita buka Lensa Pagi dengan yang viral dulu nih. Demi pemecahan rekor muri membuat logo Karawang dari ribuan nasi tumpeng di hari jadinya ke-391, ratusan nasi tumpeng diantaranya ternyata ini dibuang nih dong. Waduh, ini padahal nasi tumpeng tersebut berisi lengkap lauk pauk. Gak percaya? Nih, kita lihat bersama videonya. Wih, gimana nih sahabat? Keren nggak nih? Inilah proses pemecahan rekor muri dengan pembuatan lebih dari 1.600 nasi tumpeng berbentuk peta Karawang. Acara ini berlangsung dalam perayaan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-391 di Karawang, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Banyak banget kan tumpengnya? Bikin selera nggak nih? Apalagi setiap nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauk dan sayur mayur. Enak banget nih kalau dimakan bareng-bareng. Tapi yang bikin viral bukan video pemecahan rekornya ya sahabat, melainkan video yang ini nih. Video setelah proses pemecahan rekor. Ternyata ada puluhan tumpeng yang harus dibuang ke tempat sampah oleh peserta dan panitia acara. Beberapa nasi tumpeng masih lengkap dengan lauk pauk. Beberapa lainnya sudah tinggal nasinya aja. Sayang banget gak sih? Kayaknya sih sudah basi ya sahabat. Soalnya tumpeng-tumpeng itu kan sudah dijemur sebagian dan diplastikin juga.
Dan pastinya video viral ini mendapat komentar netizen. Ada yang bilang ini sih jadi rekor buang-buang nasi terbanyak nih. Lalu ada juga yang komentar, beras lagi mahal, kenapa nggak dibagiin aja setelah foto-foto? Dan ada juga yang komentar, nasinya keras dan basi karena kepanasan. Kalau dibagikan bisa bikin sakit perut. Yang jelas, viralnya video tumpeng ini mendapat respon dari Bupati Karawang Aep Saipuloh. Ia mengatakan ada 30 tumpeng yang basi dan sudah dikondisikan agar beberapa bagian tumpeng yang tidak basi bisa dimanfaatkan. Nah sebetulnya Bu, itu begitu pas dicek, sebetulnya waktu dicek, ini sebetulnya agak layak Bu, cuman khawatir. Kata Kadinkes, ini khawatir lebih baik simpen aja, ini simpen aja. Tapi daging, punten Bu, oreng tempe gitu kan, punten telur, dan ini tidak basi Bu. Dibuang ke sini, jadiin viral, ramai begini. Semoga jadi pelajaran ya sahabat, agar tidak ada lagi acara yang bisa berpotensi membuang-buang sumber daya. Sementara itu, warga Cilegon, Banten seketika dikepung kabut asap tebal yang mengganggu pandangan dan juga pernafasan. Asap tebal yang berasal dari kebakaran TPSA Bagendung tersebut membuat warga harus segera mengungsi demi kesehatan mereka. Wah, pagi yang menyegarkan, masih diselimuti kabut. Anak-anak sekolah pun terlihat semangat berlari menuju sekolahnya. Definisi kampung sehat nih. Tapi kok ada yang bakar-bakar ya? Ternyata ini bukan kabut sahabat, melainkan asap tebal imbas kebakaran TPSA Bagendung di kota Cilegon, Banten yang belum bisa dipadamkan. Waduh, ini sih nggak cuma ganggu pandangan pengguna jalan, tapi juga ganggu pernafasan. Bahaya buat kesehatan nih. Menurut Ketua RT setempat, warga yang terpapar kabut asap diminta segera meninggalkan rumah mereka atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pasalnya, kebakaran tumpukan sampah di TPSA Bagendung belum dapat ditangani. Oh, ini suruh mengungsi ke kelurahan atau ke Albusan ya, Curug. Ya, agak sesak lah nafasnya, terutama bagi bayi-bayi gitu, anak kecil. Upaya pemadaman masih terus dilakukan. Sudah puluhan mobil pemadam yang dikerahkan, namun belum membuahkan hasil lantaran tebalnya sampah yang terbakar yang diperparah angin kencang dan cuaca panas, sehingga semakin menyulitkan tim pemadam kebakaran. Dari kota Cilegon, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ya, ini Doni dan juga sahabat RTV ini makin prihatin deh ya sama pagelaran PON Aceh Sumut yang sedang berlangsung. Kayaknya persoalan ini datang silih berganti gitu, dan masa kali ini ada venue sang ambruk sampai nyaris ini menimpa para atletnya nih. Waduh, ini bahaya banget ya Tasya ya. Kayaknya benar-benar harus ada audit mendalam nih buat penyelenggaraan PON tahun ini. Kita simak bersama nih video viralnya. Hasil dari perjuangan serta kerja keras. Banget. Ya, inilah detik-detik ambruknya plafon venue cabang menembak di ajang Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut. Ini adalah venue lapangan tembak Rindam Iskandar Muda Mata Iye yang terletak di kota Banda Aceh. Sebelumnya kawasan ini memang diguyur hujan cukup deras sejak pagi. Namun siapa sangka insiden memalukan seperti ini bisa terjadi. Konsentrasi para kontingen untuk bertanding pun seketika buyar berubah jadi kepanikan. Seharusnya bangunan untuk ajang nasional seperti ini dibuat berstandar internasional dengan faktor keamanan dan keselamatan yang terjaga. Tapi kalau sudah begini, jadinya persoalan serius yang benar-benar harus segera diinvestigasi. Ya, minimal ada audit mendalam terhadap pihak yang membangun venue. Pasalnya, gara-gara kejadian ini,
pertandingan menembak di PON ke-21 ini terganggu hingga terpaksa ditunda dari jadwal resmi. Kepada Pak Menteri Dito Aryo Tejo, waktu dan tempat untuk klarifikasi sangat dipersilakan loh Pak. Aduh, miris banget ya lihatnya Tasya ya. Sementara ini pembangunan Stadion Utama Sport Center Sumatera Utara terus dikebut jelang upacara penutupan, mulai dari bagian luar gedung hingga jalan masuk dan lapangan parkir. Ya, ini apakah proses ini bisa selesai sesuai dengan jadwalnya dan apakah tidak berbahaya jika dikebut serta terkesan terburu-buru? Kita simak bersama. Dua hari sebelum penutupan Pekan Olahraga Nasional, beginilah kondisi kawasan sekitar Stadion Utama Sport Center di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jalan becek berlumpur masih menghiasi sebagian besar area stadion. Selain itu, area parkir kendaraan yang ada di luar stadion pun masih seadanya. Alat berat masih mengebut pekerjaan proyek Stadion Utama yang akan menjadi tempat upacara penutupan Pesta Olahraga 4 tahunan ini. Sedangkan Stadion Utama sendiri bisa dibilang sudah selesai 95%. Masih ada beberapa bagian yang belum terpasang sepenuhnya. Sementara itu, kesiapan di dalam stadion pun juga terus digeber. Pembangunan panggung terus dikerjakan seiring dengan penyelesaian kawasan tribun penonton. Panitia akan mengadakan gladi bersih untuk memastikan kesiapan stadion untuk menyelenggarakan upacara penutupan. Tanggal 18 kita akan melaksanakan gladi sampai dengan tanggal 19. Di situ nanti kita akan menilai kesiapan secara optimal nantinya. Artinya kita mengharapkan kepada rekan-rekan pers juga untuk menyaksikan rangkaian daripada gladi di tanggal 18 dan 19. Itu menunjukkan kesiapan kita nanti. Menurut panitia, percepatan penyelesaian konstruksi Stadion Utama Sumatera Utara hanya ada di unsur estetik dan perapihan fasilitasnya saja. Secara struktur konstruksi, venue ini sudah cukup aman untuk difungsikan. Tinggal menunggu penyelesaian infrastruktur pendukung seperti jalan dan area parkir untuk meningkatkan kenyamanan acara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Ya, sangat disayangkan ya, acaranya sudah berlangsung tapi fasilitasnya ini masih dikebut pengerjaannya. Ya, bahkan udah mau selesai nih. Aduh, pokoknya bikin pusing deh ya. Nah, kita ke informasi selanjutnya sahabat RTV. Setelah ramai diterpa polemik isu penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat, Kaisang pun mendatangi KPK. Kaisang mengaku kedatangannya atas inisiatif sendiri dan jet pribadi yang dipakainya diklaim nebeng milik temannya. Nah, ini benarkah hanya sebuah klarifikasi kesalahpahaman atau ini sebuah upaya menutup adanya dugaan gratifikasi? Kita simak bersama informasinya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, Selasa pagi mendatangi lembaga anti rasuah KPK. Kedatangannya tak lain untuk memberikan klarifikasi terkait dirinya yang menggunakan jet pribadi bulan Agustus lalu dalam perjalanannya menuju Amerika Serikat. Kaisang mengklaim kedatangannya ke KPK atas inisiatifnya sendiri. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bagiannya nebeng pesawatnya teman saya. Dalam video yang beredar dan kemudian viral di media sosial, Kaisang turun dari pesawat jet pribadi bersama istrinya, Erina Gudono, dan 2 staf pribadinya pada 18 Agustus lalu. Inilah yang akhirnya mendapat sorotan publik munculnya dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaisang. Sementara KPK sendiri baru akan menganalisa laporan klarifikasi Kaisang yang sudah diterima penyidik. Negara yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti disetor uangnya. Yang bersangkutan ini udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah per orang gitu ya, saat ke depan. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 390.
Namun dalam salah satu akun warganet di media sosial X mengunggah sebuah foto dengan keterangan Kaesang pada 26 Mei 2022 pernah menaiki jet pribadi yang sama dalam perjalanan dari Surakarta Cengkareng untuk menghadiri pernikahan Ketua MK. Dan sang pemilik akun X tersebut juga mengunggah video momen Kaesang menaiki jet pribadi tersebut tahun 2022. Sementara itu, klarifikasi Kaesang yang mengaku nebeng jet pribadi juga mendapat sorotan dari pengamat hukum. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai pernyataan nebeng Kaesang dianggap membodohi publik. Denny mempertanyakan latar belakang pemilik jet pribadi yang ditebengi Kaesang yang berinisial Y. Lebih lanjut, Denny menjelaskan pemilik jet pribadi berinisial Y tersebut diduga memiliki kepentingan bisnis dan berpotensi adanya gratifikasi dengan memberikan Kaesang tumpangan jet pribadi. Namun semua dugaan gratifikasi tersebut baru akan bisa dibuktikan ketika penyidik KPK selesai melakukan penyelidikan terhadap dokumen laporan klarifikasi Kaesang secepatnya 4 hari mendatang. Dari Jakarta, Felicia Wu, Ian Muhammad, dan Aji Atmoko, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, korban kasus perundungan di sebuah sekolah swasta di Simpruk, Jakarta akhirnya buka suara di hadapan Komisi 3 DPR RI. Korban mengaku kasus tersebut bukanlah perkelahian antar siswa. Benarkah demikian dan apa tanggapan dari pihak sekolah? Kita cek bersama. Rekaman ini menjadi salah satu bukti aksi perundungan yang dialami korban RE di SMA Binus Simpruk, Jakarta Selatan. Rekaman ini pun turut diputar dalam rapat audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Didampingi kuasa hukumnya, RE menceritakan peristiwa perundungan yang dialaminya selama hampir setahun menjadi siswa di sekolah tersebut sejak November 2023. RE juga mengaku bahkan menjadi korban pelecehan di bulan pertama dirinya menjadi siswa. RE meyakini aksi tersebut sebetulnya bisa dicek di CCTV yang disembunyikan keberadaannya. Korban mengaku heran dengan sikap sekolah yang tidak transparan dan hanya menunjukkan video yang menguntungkan para pelaku. Siapapun yang mencoba memutarbalikkan fakta, siapapun yang mencoba menghilangkan alat bukti atau CCTV. Karena saya tahu persis, sekolah hanya menampilkan video CCTV atau beberapa video yang hanya menguntungkan pihak sekolah dan pelaku saja. Dan kami selaku para korban sudah mengetahui bahwa pihak sekolah selalu memperlakukan kami seperti musuh, bukan seperti korban. Sekolah selalu menentang, bahkan sebelum adanya berita apa-apa di media, sekolah selalu menentang, sekolah selalu memutarbalikkan fakta semuanya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini juga bisa menyaksikan, saya dipukuli selama 2 hari, dipukuli secara bergantian, dan mungkin memang sudah sangat terorganisir dari para geng ini untuk melakukan tindak kekerasan kepada saya seperti itu. Saya mulai dari awal dihina secara verbal, kemaluan saya di bulan November 2023 dilecehkan. Tapi kemana bukti CCTV, kemana CCTV itu berada? Kenapa yang ditayangkan hanya saja video yang bisa menguntungkan pihak mereka? Dan bahkan saya juga mempertanyakan kemana video ketika saya dipukuli oleh pelaku pertama, ketika saya dipukuli oleh pelaku ketiga, kemana? Kenapa yang ditampilkan hanya video ketika saya bisa membela diri saya, ketika saya dihadapkan dan dipaksa untuk bisa melawan dari pihak kelas 10 itu. Saya juga bertanya-tanya kemana video atau CCTV yang ada di lift. Padahal saya tahu persis di dalam lift ketika saya digiring itu ada CCTV di mana-mana. Sementara itu, pihak sekolah Binus melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, membantah tudingan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah, melainkan duel tinju yang telah disepakati antar siswa. Bahwa berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju.
Kini pihak korban RE akan melanjutkan kasus ini secara hukum. Sedangkan 8 terlapor berharap kasus ini akan diselesaikan secara mediasi atau restoratif justice. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan T. Hartomo, RTV.